Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 21. Dia terlalu percaya diri dengan gegabah, melarut tinju dengan Hongki yang sudah berada di ranah alam utusan dewa. Takutnya tangan anak itu akan patah. Itu akan membuatnya mengerti kalau Akademi Kekaisaran ini bukanlah taman bermain bagi tuan muda manja. Hanya serigala ganas yang bisa bertahan hidup di sini. Murid-murid senior yang menonton adegan perkelahian antara kelompok klan Hong dengan klan Xiao itu menyayangkan tindakan Feng Yuan yang terlalu percaya diri. Namun tiba-tiba mereka membelalakan mata saat melihat Hongki terpental puluhan kaki. Sial, akan kuhajar kau dengan kekuatan puruku. Umpat Hongki ingin berdiri lagi, tapi ia terkejut tangan kanannya tak bisa digerakkan untuk menyikat darah dari mulutnya. Tanganku! Teriak Hongki. Ia tak menduga ternyata tangannya telah patah. Apa? Anak itu mematahkan tangan Hongki? Apakah ia memiliki artefak khusus atau dia mengolah kekuatan fisiknya hingga tahap ekstrim? Murid-murid senior tercengang. Bahkan pangeran kelima yang ikut memperhatikan keributan itu ikut kaget. Dia menduga mungkin murid yang mengenakan penutup wajah itu adalah menantu klan Xiao yang kabarnya bisa mengusir penatua klan Gu yang hendak mengambil Xiaoyu, dan dia juga menghadiahkan pil Duanzhou yang sangat langka sebagai mahar pernikahannya. Klan Guan telah mengirim sedikit informasi tentang Feng Yuan dan Xiaoyu yang berhasil menembus ranah penempaan tubuh tahap Tian dengan menggunakan pil Duanzhou. Kaisar ingin menjodohkan Xiaoyu dengan pangeran ke-8, tetapi harus dibuat kecewa karena klan Xiao menyetujui pernikahannya dengan Feng Yuan dari Kekaisaran Shu. Feng Yuan menatap murid senior wanita dari klan Hong yang mencengkram rambut Xiao Xianren. Tatapannya sangat tajam, sehingga gadis cantik itu segera melepaskan cengkraman tangannya dan mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan. Feng Yuan sudah datang. Gumam Xiao Xianren senang melihatnya. Ia tak menyangka suami keponakannya itu benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Dalam sekejap saja, Feng Yuan sudah berada di hadapan murid wanita dari klan Hong itu. Dia langsung menampar wajahnya hingga terpental dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Tolong maafkan aku. Dia langsung menangis sembari memegang pipinya yang mendapat stempel 5 jari. Feng Yuan berjalan perlahan mendekatinya, sehingga gadis cantik itu merangkak ke arah Hong Liu sambil berteriak-teriak agar Feng Yuan jangan mendekatinya. Puluhan anggota kelompok klan Hong langsung menyerang Feng Yuan karena marah melihat anggota klan mereka dibuat begitu. Itu adalah penghinaan. Klan kecil berani menindas klan besar. Mau mati kepret? Kami akan membuat kelompok klan Xiao menjadi budak kami selamanya. Dasar ayam kampung sialan. Para anggota kelompok klan Hong itu menyerang Feng Yuan sembari mengumpatinya. Namun Feng Yuan tetap tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam, menggunakan teknik pernafasan alam, dan menggunakan jurus tinju naga penggetar langit tahap pertama. Energi spiritual di sekitar pavilion misi ini berkumpul di kepalan tangannya. Apakah itu teknik rahasianya? Hebat sekali. Gumam pangeran kelima. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang yang bisa melakukan itu. Bahkan gulungan ilmu bela diri yang ada di perpustakaan istana yang terkenal sangat lengkap itu, tidak ada yang menjelaskan cara membuat energi spiritual berkumpul di satu titik saja, atau bisa dikontrol oleh penggunanya. Aku harus mencari tahu siapa dia. Kalau aku bisa menggunakan teknik seperti itu, maka aku akan melampaui kekuatan pangeran pertama. Gumam pangeran kelima dengan seringai tipis di wajahnya. Puluhan anggota kelompok klan Hong yang menyerang Feng Yuan terkejut. Mereka tak melihat Feng Yuan lagi. Di mana dia? Apakah ia memiliki trik licik lainnya? Namun tiba-tiba anggota kelompok klan Hong yang berada di barisan belakang menjerit kesakitan karena perut mereka terkena bogem mentah dari Feng Yuan. Sedangkan anggota kelompok klan Hong wanita mendapatkan stempel 5 jari di wajah mereka. Hong Liu mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka semua bawahannya kalah dari murid dengan kultivasi ranah penampaan tubuh tahap Xuan saja. Ini tidak mungkin. Hong Liu mengeluarkan pedang roh kelas bumi yang merupakan senjata roh bela diri bertipe petir. Kelompok klan Xiao sialan. Rasakanlah murkaku ini. Umpat Hong Liu tiba-tiba menghilang dari pandangan Feng Yuan.
Pangeran kelima yang ingin mendekati Feng Yuan agar ia bisa mendapatkan pemahaman tentang menyerap energi spiritual di sekitarnya panik. Dia harus menolong Feng Yuan agar murid misterius itu merasa berhutang budi padanya. Pangeran kelima mengeluarkan pedang roh kelas surga yang sangat jarang dimiliki oleh murid-murid di Akademi Kekaisaran. Baik itu dari klan besar, apalagi klan kecil. Bahkan pangeran ketujuh yang merupakan murid dalam nomor 1 hanya mendapatkan pedang roh kelas bumi saja dari kaisar. Liu, berat! Tiba-tiba pangeran kelima terkejut saat Feng Yuan berhasil menghindar dari tebasan pedang Hong Liu yang terkenal sangat cepat itu. Saat mereka masih menjadi murid dalam, Hong Liu termasuk murid terkuat yang menempati posisi 7 besar yang sering berubah-ubah. Karena perbedaan kekuatan antara peringkat 1 hingga 7 sangat tipis. Bahkan hanya keberuntungan yang membuat mereka menang melawan sesama peringkat 7 besar itu. Dia ternyata sangat kuat. Aku tak boleh menyinggungi di masa depan. Dan aku harus mencari cara untuk mendekatinya. Gumam pangeran kelima yang memiliki pandangan berbeda dengan adiknya pangeran ketujuh. Dan juga pangeran ke-8 yang sangat membenci Feng Yuan. Kuakui, kau adalah lawan yang kuat. Bahkan mungkin bisa disetarakan dengan pangeran kelima atau dari tuan muda klan besar lainnya. Namun sayang sekali, kau tak bisa meninggalkan tempat ini tanpa dicium oleh pedang gunturku ini. Hong Liu berkata dengan sombong. Sorot matanya menunjukkan kebencian yang sangat besar. Karena kelompok klan Hong dipermalukan oleh bocah bau kencur sepertinya. Kau terlalu banyak bicara, saut Feng Yuan. Aku ragu. Apakah kau dididik dengan pelajaran tata krama saat masih di kediaman klan Hong? Jangan-jangan klan Hong itu adalah klan barbar yang baru keluar dari hutan. Ejek Feng Yuan dengan tertawa terkekeh-kekeh. Sehingga wajah Hong Liu memerah. Sangat merah mendengar ejekan itu. Hong Liu kembali menghilang. Gerakannya sangat cepat seperti kilat. Murid-murid senior bahkan tak bisa mengikuti pergerakannya. Kecuali murid yang sudah mencapai ranah alam utusan dewa atau kultivasinya setara dengannya. Feng Yuan tersenyum. Ia kerepotan saat mencoba menghindari tebasan pedang guntur Hong Liu. Dan menyadari kalau kecepatannya ternyata masih sangat lambat. Walaupun sudah berlatih dikejar-kejar siluman sembari mendaki bukit dan melewati salju. Baiklah, terimalah karma untukmu, seru Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya, yang membuat Hong Liu keheranan dan belum sempat mencerna maksud dari ucapan itu. Tiba-tiba, Feng Yuan berhenti mengelak dari tebasan pedangnya. Feng Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan menggunakan jurus tinju naga penggentar langit tahap pertama. Kemudian pedang guntur milik Hong Liu terlepas dari tangannya. Padahal bila pedang itu belum mencicipi kepalan tangan Feng Yuan. Apa yang terjadi? Kenapa Hong Liu diam saja? Betul, apakah pedangnya terlepas dari tangannya? Padahal jarak mereka masih 1 tombak lagi. Murid-murid senior yang menonton pertarungan mereka dibuat kaget. Termasuk pangeran kelima yang sangat senang melihat kesempatan ini. Ternyata ada jenius bela diri yang tersembunyi di dalam Akademi Kekaisaran. Apakah murid ini angkatan terbaru? Atau sengaja menyembunyikan identitasnya bertahun-tahun lamanya sebelum ia mencapai tahap sempurna dalam jurus anehnya itu? Mengingat klan Xiao adalah klan kecil, sudah pasti melayani klan besar. Feng menghampiri Hong Liu yang masih mematung. Apakah kita memperpanjang urusan ini? Atau kau bersedia membayar ganti rugi pada kelompok klan Xiao kami dengan bayaran yang sepadan atas tindakan keji yang kalian lakukan? Bisik Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Mulut Hong Liu menyemburkan darah, sehingga semua murid senior terkejut. Ternyata Hong Liu sudah kalah dan menderita luka dalam, namun tidak merusak kultivasinya, sehingga ia hanya perlu mendatangi tabib saja. Anggota kelompok klan Hong ketakutan menatap Feng Yuan. Mereka ingin lari, tetapi tubuh mereka tak mau bergerak saking takutnya. Belum lagi Feng Yuan sudah menghajar perut mereka yang terasa sangat nyeri. Kecuali anggota wanita yang masih bernasib baik, karena cuma mendapatkan stempel 5 jari saja. Hong Liu menyeka darah yang keluar dari mulutnya, dan berpikir maksud dari ucapan Feng Yuan. Ternyata, ia ingin mempanjang masalah ini. Gumam Hong Liu yang kini merasa putus asa dan sangat malu. Kelompok klan besar seperti mereka dipermalukan oleh bocah kemarin sore berusia 17 tahun. 10 tahun di bawahnya. Baiklah, kami akan menyerahkan seluruh poin prestasi kami, kata Hong Liu. Ucapannya itu membuat gempar murid-murid senior. Gabungan poin prestasi kelompok klan Hong pasti sangat banyak.
mengingat jumlah mereka sangat banyak, dan kelompok Clan Hong sering mengambil misi dengan hadiah besar. Belum lagi upeti dari anggota yang berasal dari klan kecil. Feng Yuan tersenyum mendengarnya, tetapi ia harus mencitrakan kelompok Clan Xiao adalah kelompok yang suka perdamaian, dan menindas lawan bukanlah jalan bela diri mereka. Kelompok Clan Xiao akan memaafkan kalian, dan cukup poin prestasimu saja untuk biaya ganti rugi yang dialami oleh rekan-rekanku. Kata Feng Yuan menebar pesona, seperti sedang kampanye pemilihan ketua OSIS Akademi Kekaisaran saja. Wah, Clan Xiao sangat baik. Aku akan keluar dari kelompok Clan Gu dan bergabung dengan kelompok Clan Xiao saja. Aku juga akan keluar dari kelompok Clan Xiao. Aku juga akan keluar dari kelompok Clan Wei. Pangeran kelima terkejut ada yang keluar dari kelompok Clan Wei-nya, dan dia menatap murid senior yang mengatakan itu. Sehingga murid senior itu berkata bahwa ia sedang bercanda saja untuk memanas-manasi situasi. Hong Liu menghela nafas panjang. Ucapan Feng Yuan itu memang terdengar seperti ucapan biksu Tangsan yang menyejukkan hati. Tetapi sebenarnya ia tetap membela kelompok Clan Hong, karena sebagian besar poin prestasi hasil upeti ada di tangannya. Belum lagi ia kemarin baru mendapatkan hadiah besar dari menjalankan misi, dan dia belum membelanjakan poin prestasinya itu untuk membeli keperluan berkultivasinya. Hong Liu mentransfer 100.000 poin prestasi pada pelakat murid milik Feng Yuan, sehingga tiba-tiba ia menjadi murid terkaya di pelataran luar maupun pelataran dalam. Di balik penutup wajah Feng Yuan itu, ia sebenarnya tersenyum lebar dan ingin tertawa terkekeh-kekeh, tetapi ia tetap berusaha bersikap tenang agar terlihat berwibawa. Ayo, kita kembali saudara dan saudari kelompok Clan Xiaoku. Kami mengingatkan kepada kelompok manapun untuk jangan membangunkan kucing oren bila kalian tidak ingin dicakar. Now. Feng Yuan menirukan gerakan mencakar miau-miau, sehingga murid-murid senior tersenyum mendengarnya. Anggota kelompok Clan Xiao yang terluka ringan memapah murid yang kesulitan berjalan sendiri. Sedangkan Feng Yuan memapah Xiao Xinren, dan mereka kembali ke markas mereka yang merupakan milik kelompok Clan Meng dulunya. Pangeran kelima segera melesat ke hadapan Feng Yuan ketika mereka hendak meninggalkan halaman pavilion misi puncak keempat gunung bersih itu. Pangeran kelima? Seru Xiao Xinren yang terkejut melihatnya, yang senyum-senyum menatap mereka. Ada apa, Pangeran? Kenapa Anda menghalangi jalan kami? Xiao Xinren takut pangeran kelima juga ingin mencari masalah dengan kelompok Clan Xiao-nya. Dia yakin Feng Yuan mungkin dengan mudah akan mengalahkan sang pangeran. Namun ia takut di masa depan Clan Xiao akan dipersulit oleh kekaisaran apabila mereka terlibat konflik dengan kelompok Clan Wei yang dihuni oleh anggota keluarga kekaisaran itu. Pangeran kelima tahu Xiao Xinren terkejut melihatnya tiba-tiba muncul di hadapannya, karena ia biasanya tak pernah mau terlibat dengan pertikaian antar kelompok, kecuali ada anggota keluarga kekaisaran yang diganggu. Akademi kekaisaran memang di luar kendali kekaisaran Wei, dan memiliki aturan yang kuat menindas yang lemah. Namun tetap juga keluarga kekaisaran juga yang menjadi kelompok terkuat pertama dan kedua. Kelompok pertama adalah kelompok Clan Wei, yang diketuai oleh pangeran kelima, Wei Yunfei, dan kelompok kedua adalah kelompok Mawar Merah, yang diketuai oleh putri ketiga, Wei Xingxiu. Kelompok Clan Wei terdiri dari anggota laki-laki keluarga kekaisaran dan anggota klan kecil yang berada di bawah pelindungan mereka. Sedangkan kelompok Mawar Merah terdiri dari murid senior wanita yang berbakat tinggi saja dan tak ada sistem upeti di sana. Putri ketiga benar-benar bersikap adil pada anggotanya dan tingkat kultivasinya sama seperti pangeran kelima yang berada di ranah alam utusan dewa, walaupun ia lebih muda 1 tahun darinya. Tenang saja saudari Xinren. Aku hanya tertarik berbicara dengan anggota keluarga Xiaomini. Kata pangeran kelima menatap Feng Yuan yang diam saja dan tidak bereaksi apa-apa walaupun ia muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Xiao Xinren bernafas lega. Dia adalah... Xiao Xinren tidak melanjutkan ucapannya karena takut Feng Yuan tak ingin identitasnya diketahui oleh pihak lain dan berpikir sejenak, kemudian berkata, dia adalah adikku dan tidak ingin identitasnya diketahui oleh murid lain. Jadi, pangeran mungkin harus kecewa. Pangeran kelima mengerutkan keningnya mendengar ucapan Xiao Xinren itu, dan berpikir bukannya Xiao Xinren anak bungsu,
Sejak kapan dia memiliki adik? Apakah mungkin adiknya itu adalah anak haram yang sengaja ditutup-tutupi identitasnya agar tidak membuat malu wajah dari patriark Xiao sebelumnya? Xiao Shenren dan Feng Yuan melewatinya, sehingga pangeran kelima hanya bisa tersenyum masam. Dia tidak ingin memprovokasi mereka, karena berharap di masa depan masih bisa berkomunikasi dengan murid misterius itu. Bagaimana menurutmu putri ketiga? Apakah dia sesuai dengan kriteriamu? Goda Guxia, yang merupakan murid senior yang berasal dari klan Gu, tetapi ia lebih memilih bergabung dengan kelompok Mawar Merah daripada bergabung dengan sepupunya Gu Heng yang hampir dibunuh oleh Feng Yuan. Untung saja saat itu penatua Guya menyuruh Gu Bing saja yang melawan Feng Yuan. Aku tahu identitas murid aneh itu, kata sepupu Heng. Dia sangat tampan, tetapi sudah menikah dengan nona muda klan Xiao. Jadi kalau putri ketiga tertarik dengannya, maka akan menjadi selirnya saja. Putri ketiga tidak menjawab ucapannya dan lebih memilih masuk ke pavilion misi setelah melihat sekilas pertikaian kelompok klan Hong dengan kelompok klan Xiao itu. Ayolah putri ketiga, jangan dingin begitu. Nanti tak ada tuan muda tampan yang mau mendekatimu loh. Guxia berlari kecil mengikuti Wei Xingxiu. Berhentilah menggoda Nono Xingxiu. Apakah kau ingin dijadikan samsak tinju oleh beliau lagi? Sela Jiang Mei, murid senior dari klan besar lainnya. Di dalam markas kelompok klan Xiao, Xiao Shenren dan anggota lainnya duduk bersila setelah menelan pil penyembuhan. Butuh waktu 1 batang dupa bagi Feng Yuan menunggu mereka pulih kembali. Xiao Shenren membuka matanya dan tersenyum lebar menatap Feng Yuan. Bagaimana kondisi tubuh bibi Shenren sekarang? Apakah sudah tidak sakit lagi? Apa perlu ku beri pijatan atau... Baris tamu,